Eagle double G. Eagle double G. Got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Got the devil in your eyes. Went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Baik, bersama saya Hairul Fajriartonang. Saat ini saya sudah berada langsung di rumah Coffee Arabica Mandailing. Saat ini saya sudah bersama langsung dengan pemilik usaha, yaitu kawan kita Rifki Naban. Banyak hal yang menarik ini kita tanyakan, termasuk bagaimana dia merasakan usaha dia di tengah-tengah wabah corona atau COVID-19. Oke, Rifki, selama berusaha, mengapa Rifki sampai tertarik untuk berkecimpung di dunia kopi? Kenapa tidak seperti kaula muda yang lain yang berusaha di dunia clothingan, makanan, atau online dan sebagainya? Apa hal yang menarik dari kopi ini sehingga Rifki terjun langsung untuk berkecimpung di dunia kopi? Baik, begini ya. Kenapa saya tertarik dengan kopi ini? Karena di tren anak muda zaman sekarang, bukan anak muda juga sih, seperti kayak mulai dari anak muda, orang tua, sekarang pasti sudah banyak yang mencintai kopi. Apalagi dengan sekarang banyak sekali kopi shop, dan tren sekarang pun anak-anak muda nongkrong, mau laki-laki mau perempuan pasti banyak juga yang menyukai kopi. Apalagi kopi Arabica ini, dia kopi yang sangat khas lah, karena dia ditanam di berbagai daerah pun rasanya berbeda. Itu yang buat tertarik kopi Arabica ini. Dan mengapa saya lebih memilih untuk kopi daripada seperti clothingan yang Anda bilang atau kayak online shop, karena kebetulan juga orang tua saya pun memiliki lahan kopi ini. Dan kenapa tidak saya mengembangkannya atau memproduksi langsung? Karena kalau dipikir-pikir, kalau kita sebagai petani langsung menjual buah atau ceri dari kopi ini, harganya nggak seberapa. Dan ketika sudah diolah langsung menjadi biji kopi atau serbuknya kopi, itu bisa kita mendapatkan profit 2 kali lipat. Dan itu pasti sangat besar lah. Apalagi kopi Mandailing ini dulu pada zamannya itu udah mendunia lah, udah go internasional. Dan berharap semoga kopi yang kami produksi memiliki hasil yang bagus juga lah ke depannya. Berarti Rifki memilih berusaha kopi menjadi pembeda di antara orang muda yang lain, dan sebagai pemanfaatan karena orang tua memiliki lahan kopi ya. Jadi awal mula atau merintisnya usaha ini mulai dari kapan? Kalau untuk bertani kopi, orang tua itu sudah mulai dari tahun 2017. Itu orang tua sudah menanam kopi, dan itulah hanya sekedar panen dijual ke pemungut atau gimana ya, pengusaha-pengusaha yang lain lah yang menerima buah mentah dari kopi ini.
dari tahun 2017. Oh berarti belum masuk ke tahap pengolahan atau produksi sendiri ya? Kalau produksi sendiri, memang saya masih terbilang baru sih, atau masih belum ya, masih amatir lah, karena kami sendiri pun belum mempunyai alat roasting, hanya sekedar alat gilingan saja lah. Dan ini saya sudah mulai memproduksi langsung hasil kami itu kurang lebih akhir tahun 2018 lah. Tepatnya 2 tahun yang lalu. Iya. Berarti mulai titik fokusnya pada 2018. Mulai produksi. Akhir. Oh. Oke. Terkait produksi kopi yang sudah Rifki jalankan selama ini, ada berapa tahap rangkaian kopi atau tahap-tahap hingga kopi ini menjadi layak untuk dipasarkan? Oke. Kalau kopi ini karena dia sangat unik ya, jadi rasa kopi ini ditentukan dari si petani, bagaimana dia mengolahnya, memeliharanya, sampai ke konsumen. Itu ditentukan dari bagaimana penanaman di sana. Kalau tahap-tahapnya itu untuk mencapai hasil yang maksimal, kopi itu harus dipetik ketika dia sudah cerinya, buahnya itu sudah benar-benar merah, dan setelah itu dikupas dari buahnya dan melalui proses penjemuran. Dan setelah penjemuran barulah masuk ke proses roasting. Tahap-tahap seperti itu dijalani. Lain lagi banyak sebenarnya proses pengolahan kopi ini, ada juga seperti wine atau honey, banyak lah, makanya sangat unik kopi ini. Untuk pemasaran sendiri, kopi yang sudah Rifki produksi atau Rifki kelola sudah dipasarkan hingga sampai, apakah masih di dalam skup lokal atau sudah ke mancanegara atau luar kota atau masih sekitaran Sumatera Utara? Kalau untuk pemasaran kopi saya sendiri mungkin masih di lokal lah, tapi untuk keluar daerah itu masih melalui channel saudara lah, karena kan saudara pun ada di Bogor dan kami pun minta bantuan mereka untuk memasarkan di sana. Di Jambi pun ada, di Jambi terutama Medan tuh sudah dikirim ke sana, Medan, baru sama Jakarta baru sedikit lah, masih channel saudara. Oke, terkait usaha yang sudah Rifki rintis, belakangan ini kita sudah merasakan dampak COVID-19 atau Corona yang terkena imbas, bukan hanya kita katakan bukan hanya pedagang atau pengusaha saja, semua terkena imbas, terutama bagi pengusaha atau pedagang lainnya seperti Rifki. Apakah merasakan imbas yang sangat besar atau kerugian atau malah mendapat momen keuntungan dari COVID ini? Oh pastinya ada dampak negatif akibat corona ini, seperti kayak di bagian petani lah. Dari petani itu dampak negatifnya yang sangat berpengaruh itu harga dari buah kopi ini, itu dia kami bisa mencapai kerugian 50% karena harga yang sangat turun. Dan untuk saya sendiri yang memproduksi langsung hasil kopi yang sudah jadi, mungkin dampak negatifnya karena corona ini kan orang dilarang untuk nongkrong atau social distancing. Jadi kan coffee shop pasti berkurang peminatnya, atau orang yang nongkrong di tempat itu pasti berkurang, dan pihak coffee shop pun pasti bakal mengurangi jatah atau stok yang ada di tokonya. Itu juga mempengaruhi bagi kami karena sedikit orang yang akan membeli kopi kami. Itu karena kan kalau misalkan biasanya dia membeli stok sebulan berapa kilo, pasti dia mengurangi itu karena kan pengunjung tidak seramai sebelum adanya COVID. Berarti Rifki juga merasakan imbas terbilang sangat-sangat besar ya. Setengah dari Biasanya berarti merasakan kerugian setengah dari biasanya. Pertanyaan terakhir,
Rifki kan sebagai pengusaha muda, kan? Sedikit dong motivasi untuk kaula muda atau yang nonton video kali ini. Ya selalu berpikir positif, apalagi dengan keadaan yang sekarang kan, mungkin yang kuliah sedang diliburkan, belum ada aktivitas, ya manfaatkan sebaik mungkin lah, jangan hanya membuang-buang waktu, ya seenggaknya berusahalah, karena kan apalagi zaman teknologi sudah berkembang, Instagram contohnya, misalnya kita membuat usaha-usaha kecil-kecilan lewat Instagram lah, biarpun hanya sekedar mempromosikan akun orang lain, atau kayak selebgram sekarang kan itu pun udah banyak lah. Jadi ya usaha dan jangan menyerah, menjadi itu aja sih. Baik, berarti tidak ada yang mustahil dalam berusaha, nothing impossible. Oke, semoga video kali ini dapat menginspirasi kita semua. Saya ucapkan kepada Rifki terima kasih, dan saya Hairul Fajri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.